dikarenakan biaya sewanya tinggi, mungkin juga dilihat juga profitnya atau kinerjanya rendah, profitnya rendah gitu ya. Ya wajar lah kalau misalnya mereka memutuskan untuk menutupnya gitu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas berita yang lagi hangatnya nih teman-teman. Alfamart tahun ini menutup 400 gerai, namun tahun depan akan membuka 3 kali lipatnya. Nah, penasaran kan apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu gimana? Lagi kurang nih Coach. Kurang. Nggak tahu deh kedengeran apa nggak suaranya nih. Lagi pilek ya? Iya. Pilek batuk ya? Pilek aja sih Coach. Pilek doang? Iya. Oke. Oke, langsung aja deh ya Coach ya. Gimana? Jadi tuh baru minggu ini nih Coach, ada berita keluar tuh dari banyak lah berita Alfamart itu tahun ini akan menutup 400 gerai. Perkiraan tuh 400 gerai yang ditutup ya Coach ya. Namun tahun depan tuh malah mau buka 3 kali lipat ya Coach. Jadi 1.200 dong? Iya, betul. Nah, Coach, dalam konteks coaching bisnis nih, bagaimana sih perusahaan besar seperti Alfamart dapat mengambil keputusan strategis untuk menutup ratusan toko, tetapi tetap memperluas bisnisnya di tahun depan, Coach? Ya, jadi ya dalam konteks bisnis ya, itu kan di mana-mana kan bisnis itu atau perusahaan ya atau bisnis itu kan kepinginnya profit ya. Iya, betul. Di mana-mana pasti mau untung. Maunya profit dong gitu. Iya. Dan dalam proses profit itu juga diharapkan efisiensi biaya operasionalnya juga bagus. Gitu ya, efisiensinya bagus ya, terutama berkaitan dengan biaya operasional. Dan penutupan gerai ini itu berdasarkan apa ya yang informasi yang saya dapat itu kan karena memang kebanyakan harga sewa ya. Iya. Gitu kan, pengaruhnya dari harga sewa. Yang mana itu adalah biaya operasional. Betul. Yang mana itu adalah mempengaruhi efisiensi. Yang mana itu adalah mempengaruhi profitabilitas gitu ya. Iya. Ya udah nyambungnya ke situ gitu ya. Jadi keputusan suatu Alfamart itu menutup gerai-gerainya yang dikarenakan biaya sewanya tinggi, mungkin juga dilihat juga profitnya atau kinerjanya rendah, profitnya rendah gitu ya. Ya wajar lah kalau misalnya mereka memutuskan untuk menutupnya gitu ya, agar biaya operasional tidak terus-menerus meningkat gitu ya, atau menggerus profitnya gitu kan, wajar dong gitu. Kenapa didiemin? Kalau didiemin malah aneh gitu ya. Iya. Kalau didiemin, sewanya tinggi, profitnya rendah gitu kan, tapi didiamkan terus gitu kan. Pengunjungnya sepi gitu kan, lokasinya nggak strategik gitu kan, udah sewanya mahal, lokasinya nggak strategik, nggak banyak yang beli gitu ya, biaya operasionalnya tinggi, profitnya juga, jadi kinerja keseluruhan jadi rendah kan. Ya wajar lah, menurut saya itu adalah keputusan strategik ya, dan itu keputusan yang wajar dalam bisnis manapun ya, terutama bisnis-bisnis yang seperti makanan atau penjualan yang sifatnya ada tokonya ya, ada bangunan tokonya yang disewa gitu ya. Gitu, itu wajar ditutup ya. Dan keinginan mereka untuk ekspansi menjadi 1.200 gerai di tahun 2025 ya, saya rasa sih bukan hanya di Pulau Jawa ya, justru kayaknya sih mau di luar Pulau Jawa nih. Gitu. Ya wajar juga gitu kan. Jadi itu strategi bisnis mereka ya, untuk bisa meningkatkan keuntungannya gitu kan, dan juga meningkatkan jangkauannya juga ya ke berbagai konsumen gitu ya. Gitu. Ini Coach, apa sih pelajaran yang bisa diambil oleh pelaku UMKM dari langkah Alfamart dalam mengelola biaya, lokasi, dan potensi pertumbuhan bisnisnya Coach? Jadi lokasi dan biaya sewa itu ternyata memang pelajaran yang diambil ya. Itu sangat mempengaruhi efisiensi gitu kan, sangat mempengaruhi efisiensi biaya operasional, yang mana nanti akan juga mempengaruhi profitabilitas, yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Jadi perlu memperhatikan juga faktor tempat dan sewa ini gitu ya, sebagai salah satu variabel untuk keputusan
untuk membuka suatu bisnis baru atau dagangan tempat dagangannya gitu ya. Dan juga kalau perlu dievaluasi secara berkala gitu ya. Saya yakin juga Alfamart juga melakukan itu kan. Evaluasi berkala kinerja masing-masing gerai secara keseluruhan dengan di dalamnya tentunya mengevaluasi efisiensi dan operasional dan profitabilitas setiap gerai. Gitu ya. Jadi pelajarannya ya itu tadi ya, bahwa buat para UMKM yang lain perlu menyadari juga bahwa lokasi dan tempat sewa tempat itu juga merupakan faktor penting ya dalam pengaruhnya terhadap profitabilitas. Gitu ya, cari misalnya mencari tempat-tempat yang strategik dan juga biaya sewanya yang masih wajar, itu tentu akan meningkatkan nilai positif laporan keuangannya dan akhirnya efisiensi dan profitabilitas gitu ya. Dan pelajaran utama lagi adalah ya pindah lokasi itu merupakan suatu keputusan yang perlu diambil juga gitu ya. Jadi jangan merasa sudah di situ mau pindah tuh kayaknya ini banget sih, pantang, enggak sih gitu ya. Jadi memang kalau memang harus pindah ya pindah gitu. Dilihat dari profitabilitasnya, efisiensinya gitu dan seterusnya. Jadi itu adalah keputusan yang memang harus diambil gitu ya. Suatu saat kalau memang sudah tidak memberikan keuntungan lagi dengan menyewa di tempat tertentu gitu ya. Itu sih pelajaran menurut saya yang bisa diambil ya buat para UMKM juga gitu. Kalau misalkan ini kan terkait lokasi juga ya Coach ya. Terus pemilihannya juga harus yang strategis. Namun ketika ada isu kalau misalkan kita mau membangun usaha di lokasi tersebut ataupun misalkan Alfamart gitu ya Coach ya, di salah satu wilayah gitu. Nah terus tapi di lingkungan kayak ibaratnya orang-orang sekitarnya tuh kayak nggak mau ada usaha atau toko di situ gitu Coach. Nah itu kan pasti kan kayak udah bangun di situ, udah nyewa di situ, akhirnya yang kayak terusir kayak gitu. Biasanya isunya tuh gimana Coach? Cara ngatasinnya? Kalau cara ngatasi kalau udah seperti itu ya, ya memang sebetulnya sih pencegahannya dulu ya yang harus yang harus dipikirkan ya. Jadi sebelum memang untuk mulai menyewa di situ, ya kan, memang udah ada tempat nih yang disewakan dan mungkin harganya juga wajar, gitu ya. Teman-teman pengusaha kan juga harus, misalnya kalau Alfamart gitu ya, tentunya mereka juga harus mempertimbangkan juga respon masyarakat di sekitar situ, gitu ya, pakai survei lah apa gitu ya, interview atau apa gitu ya, gimana kalau ada Alfamart di sini, gitu kan, menurut mereka boleh nggak, boleh itu dalam artian akan berguna nggak buat mereka, bahkan apakah merugikan gitu kan, baru setelah itu benar-benar nyewakan gitu. Jadi awal pencegahannya dulu gitu ya. Kalau sudah terjadi ya mau nggak mau gimana lagi kan, pastinya akan terjadi negosiasi gitu kan dengan masyarakat setempat, ya kan. Misalnya apa nih yang bisa Alfamart di situ berikan ke masyarakat ya, supaya tidak cuman numpang tempat doang kesannya gitu kan, tapi malah merugikan toko-toko lokal yang ada gitu kan. Jadi perlu ada negosiasi gitu ya. Kalau memang udah nggak bisa ya mau nggak mau pindah ya, tutup daripada ya mungkin rugi biaya sewanya sementara gitu ya, karena sudah terlanjur biaya renovasi segala macam. Cuman kalau bisa sih ya memang harus ditutup ya. Itu kalau memang harus tutup gitu ya. Jangan diundur-undur lagi, itu akan meningkatkan biaya lagi gitu kan. Apalagi nanti ada yang masyarakat yang bandel-bandel gitu kan, mengganggu apa segala macam kan, biaya lagi tambahan yang nggak perlu gitu kan. Sakit kepala yang nggak perlu ya. Berarti lebih baik pencegahan terlebih dahulu ya Coach ya. Harus diawal dari pencegahan sih. Gitu. Nah, dalam menghadapi tantangan seperti kenaikan biaya sewa nih Coach, bagaimana coaching dapat membantu pengusaha kecil dan besar untuk mengidentifikasi strategi yang paling efektif Coach? Ya, coaching sangat berperan ya, bisa membantu banget ya untuk mereka bisa menentukan gitu kan. Tentunya dengan teknik yang utamanya adalah memprovokasi pikiran ya mereka untuk pada akhirnya misalnya membantu untuk menganalisa situasi ini, ya kan, situasi menganalisa pro kontranya terhadap
harga sewa lokasi gitu ya tertentu gitu ya, dan mengcoaching para pengusaha atau pemilik bisnis ini mengambil keputusan yang paling cocok buat mereka gitu ya. Jadi di coaching dalam hal menentukan lokasi, dalam hal mengambil keputusan terhadap lokasi ya, terkait itu semua. Itu intinya itu sih. Ya kan. Kemudian juga bisa juga meng-coaching ke pertumbuhan jangka panjangnya gitu kan. Seperti pelajaran yang diambil dari Alfamart tadi kan, mereka menutup gerai dan akhirnya memutuskan untuk buka gerai baru di tempat lain 3 kali lipatnya. Tentunya juga mereka harus berpikir dan menentukan lokasi-lokasi mana yang memang sangat menguntungkan buat mereka ya. Itu. Nah, coaching juga bisa digunakan untuk membantu menentukan lokasi-lokasi yang mungkin secara strategik, secara tempat, secara harga dan segala macamnya itu menguntungkan secara market ya. Juga bisa berpotensi menguntungkan gitu ya. Sehingga bisa membantu mereka memutuskan untuk ekspansi yang seperti apa atau bertumbuh yang seperti apa. Jadi bisa juga ketika tadi ya kalau kasusnya adalah misalnya saya ceritakan tadi kayak convenience store yang sudah terlanjur ada di satu tempat dan akhirnya diprotes warga ya. Akhirnya juga bisa dengan coaching itu membantu meningkatkan keterampilan bernegosiasinya gitu. Oh, negosiasinya dengan coaching gitu ya, Coach ya? Iya, jadi meningkatkan kemampuan negosiasi dengan bantuan coaching. Gitu. Wah, menarik nih ya teman-teman. Jadi buat para pebisnis atau bahkan yang punya bisnis kecil, menengah, ataupun besar, pas banget nih bisa menggunakan jasa coaching dengan Coach Aditya Mijaya dari Corpora Consulting. Kalau misalkan mau kontak langsung di kolom deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.